Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, sidang sengketa Pilpres 2024 masih berlanjut hingga hari ini, di mana agenda pada pagi hari ini pukul 8 hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan oleh pihak KPU dan juga Bawaslu. Ada total 12 saksi yang akan dihadirkan. Dari KPU ada 1 ahli, 2 saksi, kemudian Bawaslu ada 2 ahli dan 7 saksi. Dan mari kita saksikan bersama jalannya sidang sengketa Pilpres pembuktian dari KPU berikut ini. Kemudian Saudara Ignatius Andi, Roni Talapesi, Heru Herdian Muzaki, Vincentius Mendrova, Tama Satria Langkun, kemudian Raditya Aristodiningrat, Farida Hanum, Nanang Noviansyah, dan Pasang Haro. Dan saya sendiri Todung Mulia Lubis. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Mbak Mulia, terima kasih. Dari termohon, dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir prinsipal untuk sidang pagi ini Yang Mulia, Komisioner KPU, Bapak Idam Kholik, Bapak Muhammad Afifuddin, Bapak Agus Melas, kuasa hukumnya yang hadir Yang Mulia, Muhammad Ruliandi, Zaharu Arkom, saya Hifdil Alim Yang Mulia, staf KPU yang mendampingi ada Bapak Romi Maulana, Bapak Lukman Hakim, Bapak Andi Bagus, dan Bapak Megayuda Yang Mulia. Baik, Pak Ketua nggak hadir? Di dalam perjalanan Yang Mulia. Baik, nanti ini penting karena kan yang menghadirkan untuk pembuktian KPU dan Bawaslu kan dijadwalkan pagi ini. Dari pihak terkait silakan diperkenalkan yang hadir. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak terkait dari Prabowo Gibran. Yang pertama hadir Profesor Yusril Iza Mahendra, sebelah kanan saya, Profesor Otto Hasibuan, sebelah kanan paling ujung adalah Dr. Fahri Bahmid, di bagian belakang ada Profesor Ose Kaligis, ada Dr. Hotman Paris Hutapea, Dr. Nikolai Aprilindo, Arfa Gunawan, Dr. Mehbob, Raka Gani Pisani, Hidayat Bostam, Raihan Hudiana, Luhut Parlinggoman Siahaan, Rifai Kusuma Negara, dan saya sendiri Maulana Bungaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Maulana. Dari Bawaslu silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Puadi, Komisioner Bawaslu RI hadir di sini. Kemudian Bapak Toto Haryono. Yang mendampingi kami ada Deputi Teknis Pak Labayoni. Kemudian Pak Agung Kepala Biro Hukum, tenaga ahli Kurniawan, dan juga staf Agustinus Seto. Saya sendiri Rahmat Bagja Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, terima kasih. Baik, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk melaksanakan agenda persidangan pembuktian untuk termohon KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu akan mengajukan bukti saksi dan ahli. Untuk KPU 1 orang ahli, Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kesworo, dan 2 orang saksi, Yudhistira Dwi Wardana, Asnar ST PhD, dan yang kedua Andre Putra Hermawan ST MCS. Sedangkan untuk Bawaslu, ahlinya adalah Profesor Dr. Muhammad Al-Hamid SIP MSI, Kemudian saksinya ada
1. Iji Jailani, 2. Haridar Darmanto, 3. Nurholik, 4. Sahroji, 5. Jaki M. Jamjam, 6. Umi Iliana, dan 7. Badrul Munir. Ada 7 saksi. Betul ya dari KPU, betul ini? Gak ada perubahan Pak? Tidak ada yang mulia. Pak Bawaslu? Baik, untuk dari saksi dari KPU, ini bukan bagian dari komisioner ataupun petugas PPS? Untuk saksi? Untuk saksi yang mulia, untuk Bapak Yudhistira bukan bagian dari KPU, untuk Bapak Andre bagian dari sekjenan yang mulia. Bukan petugas pelaksana? KPPS tidak yang mulia. Bukan. Kalau dari Bawaslu, ini bagian dari Bawaslu yang ada di provinsi maupun di daerah? Iya, betul yang mulia. 1 Baik. TA dan yang mana 6. saja ini? Semuanya, 1 TA, Iji Jailani, Hari Darmanto, Badrul Munir, Nurholik, Sahroji, Zaki, dan Umi adalah komisioner Bawaslu Provinsi yang mulia. Semuanya ya? Iya, yang mulia. Iya. Tenaga ahli bukan anu kan ya, bukan komisioner kan? Baik. Kalau begitu yang disumpah hanya tenaga ahli untuk Bawaslu, Iji Jailani, sementara yang saksinya KPU semua disumpah, termasuk ahli dari Bawaslu maupun KPU. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Supaya diminta maju ke persidangan ke 1 Profesor Dr. Muhammad Al-Hamid, ahli, kemudian Iji Jailani, saksi dari Bawaslu, kemudian Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu, Yudhistira, dan Andri Putra Hermawan. Tolong diatur itu Bawaslu ke sini, KPU yang sebelah sini. Bawaslunya ke sana. Agak ke sana, geser ke sana. Ya, ini sini untuk KPU. Dipisah antara ahli dan saksi. Yang ahli mana, saksi Ahli mana? yang mana? Yang saksi anu jadi 1. Prof. Marsudi yang mana? Oke, ya dipisah. Ya. Bapak saksi kan? Ke sana nggak apa-apa karena lapasnya sama. Prof. Marsudi agak ke sini. Baik, untuk memandu lapas sumpah dimohon untuk ahli dan saksi karena agama Islam semua. Yang mulia Bapak Ridwan Mansur. Terima kasih yang mulia Ketua. Ahli dulu atau saksi dulu silahkan. Ya, untuk para ahli, ya, dan juga geser dulu. ya, ikuti lafaz sumpah ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Untuk saksi, Untuk para saksi, ikuti lafaz sumpah yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan kembali ke luar karena nanti yang didengar pertama tentunya dari ahli KPU ya. Iya yang Pak mulia. Profesor Muhammad. Profesor Profesor Marsudi. Yang mulia. Profesor Marsudi dulu.
sebelum didengar keterangannya, nanti ketika memberi keterangan untuk para komisioner yang tadi memang tidak kami lakukan penyumpahan karena mereka adalah penyelenggara yang sudah melekat sumpah ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Nanti akan kami jelaskan pada saat mendengar keterangan saksi di masing-masing yang bersangkutan. Untuk memandu jalannya pemeriksaan ahli maupun saksi, mohon dibantu Yang Mulia Pak Wakil, Prof. Saldi, silakan. Majelis, mohon izin majelis dari pemohon. Silakan Pak Bambang. Ada satu hal nih, dalam catatan kami, ahli ini adalah juga komisaris independen PT Telkom. Apakah betul begitu? Kalau iya, apakah ada izin dari PT Telkom untuk hadir sebagai ahli di sini? Dan dalam catatan kami, beliau juga 2019 pernah jadi ahli juga ya di majelis yang sama. Jadi mohon izin untuk Bapak ada betul apa yang disampaikan itu? Terima kasih Yang Mulia. Jadi saya selesai sebagai komisaris Telkom tahun 2021. Oke. Dan sekarang saya tidak menjadi komisaris Tidak Telkom ya. lagi. Jadi tidak perlu izin ya Bapak ya. Baik. Ada satu lagi. Apakah masih mengajar di Prasetya Mulia? Saya mengajar sebagai dosen part-time di Prasetya Mulia. Oke. Tidak ada izin dari Prasetya Mulia atau surat rekomendasi semacam itu? Tidak, karena saya dosen part-time di sana. Oh, saya serahkan. Iya, nanti dipertimbangkan Pak Bambang. Terima kasih, Mas. Baik. Silakan Prof. Saldi. Saksi masih ada yang di dalam. Saksi yang akan didengar nanti. Keluar semua sudah? Baik. Dari Bawaslu? Komisioner masih ada. Suruh keluar Pak, keluar. Baik, silakan Yang Mulia. Terima kasih Ketua. Prof. Marsudi, sesuai dengan ketentuan bahwa kesaksian ini akan diberikan atau keahlian ini akan diberikan dalam waktu sekitar 20 menit. Jadi presentasinya lebih kurang 10 menit, nanti ada waktu pendalaman lebih kurang 10 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang saya hormati teman-teman dari pemohon terkait dan termohon, serta Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan, nama saya adalah Marsudi Wahyu Kesworo dan seperti disampaikan oleh pemohon tadi, 2019 saya juga ada di majelis ini menjadi saksi ahli waktu itu soal situng. Mungkin beberapa hakim konstitusi yang 2019 menyidang waktu itu sempat lihat saya atau mungkin masih ingat saya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan majelis yang mulia, saya diminta oleh KPU untuk memberikan sebagai ahli, pendapat ahli mengenai Sirekap. Nah, di presentasinya bisa ditampilkan. Mohon izin menampilkan slide. Jadi, kenapa? Ini setiap tahun sejak 2004, ketika pertama kali teknologi di komputer digunakan, itu selalu sistem perhitungan suara digital itu selalu dipermasalahkan. Terakhir kemarin 2019 dan sekarang terulang lagi. Padahal kita semua tahu bahwa kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan bahwa suara yang sah itu adalah perhitungan suara berjenjang. Artinya apa? Ekstrimnya seandainya Sirekap itu tidak ada pun, sebetulnya tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan suara. Karena kita lihat dalam perhitungan suara itu seperti apa. Tapi karena sudah dipermasalahkan berbagai macam masalahnya, maka izinkan saya nanti menyampaikan apa yang saya lihat tentang Sirekap ini. Saya memang Sirekap ini tidak terlibat dalam pengembangannya, karena kalau 2019 saya situng masih banyak terlibat, tapi 2024 saya agak agak naik gunung begitu, tidak turun gunung lagi, tapi karena masalah-masalah ini kemudian saya terpaksa untuk melihat seperti apa Sirekap itu. Nah, informasi tentang Sirekap saya lebih banyak dapatkan dari teman-teman dari developer, sehingga nanti kalau ingin tahu tentang dalamnya Sirekap, Bapak, Ibu, dan Yang Mulia bisa mendalami dari developer. Nah,
Sirekap itu apa sih? Jadi saya ambil dari undang-undang, dari peraturan KPU nomor 66, sebetulnya Sirekap itu adalah sarana untuk pertama adalah publikasi hasil perhitungan suara dan proses perhitungan suara. Jadi publikasi dari kedua hal ini, tapi serta juga alat bantu untuk rekapitulasi. Jadi dia adalah alat bantu. Nah, arsitektur Sirekap sendiri itu terdiri dari dua. Jadi yang mana dipermasalahkan nanti harus jelas. Ada dua, yang pertama Sirekap Mobile. Sirekap Mobile itu adanya di HP. Itu aplikasi yang kemarin ditampilkan itu ada semuanya Sirekap Mobile itu. Yang ada di KPPS. Jadi digunakan oleh KPPS untuk mengupload data itu adalah Sirekap Mobile. Yang ada di dalam handphone atau telepon selulernya. Karena itu ada banyak di sana. Kemudian masuk datanya ke dalam Sirekap Web. Nah di Sirekap Web inilah kemudian data rekapitulasi dan kemudian ditampilkan di web yang sering kita lihat sebagai info pemilu 2024 itu. Artinya apa? Jadi sebetulnya flow-nya adalah data itu masuk dari Sirekap Mobile. Kemudian Sirekap Web tugasnya adalah lebih kepada untuk melakukan konsolidasi, rekapitulasi dan sebagainya, dan kemudian melakukan virtualisasi atau mengekspor datanya ini ke web, dan kemudian kita bisa lihat tampilannya di web. Nah, yang mulia dan Bapak Ibu sekalian, problem pertama dari Sirekap Mobile, jadi supaya clear saya sebut sebagai Sirekap Mobile, dia mengambil data dari form C1 hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan menggunakan teknologi yang namanya Optical Character Recognition atau OCR. Ini adalah sebuah perkembangan kemajuan dibandingkan situng dulu. Kalau situng dulu itu angkanya itu di entry manual, sehingga bisa timbul kehebohan seolah-olah ada kesengajaan entry yang dinaikkan dan sebagainya. Maka teman-teman developer untuk Sirekap ini menggunakan secara otomatis. Jadi tulisan yang ada di C1 hasil itu di scan, kemudian di capture, kemudian dirubah menjadi angka. Nah, disinilah problem pertamanya muncul. Pertama, karena tulisan yang ada di form C1 itu tulisan tangan, dan kita tahu semua bahwa tulisan tangan tiap orang itu beda-beda. Apalagi tulisan tangan di 822.000 TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulisan tangannya bisa berbeda. Ada mungkin di KPPS yang mengisi ini tulisannya bagus, mudah dibaca. Tapi mungkin juga ada sebagian besar juga yang tulisannya kurang bagus. Bahkan yang tulisannya jelek. Saya sendiri termasuk orang yang tulisan tangan saya itu sulit dibaca. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini, dalam menuliskan angka saja, itu stylenya bisa beda-beda. Ada menuliskan angka 4 dengan kayak kursi terbalik, atasnya terbuka, tapi ada juga seperti yang di pojok sebelah kiri, 4 itu tertutup atasnya. Demikian juga angka-angka lain, 1 ada yang menggunakan, ada yang pakai topi dan sepatu, ada yang cuma garis saja. Nah, karena itu, Optical Character Recognition itu, kalau di laboratorium, itu akurasinya masih sekitar 99%. Jadi masih ada kemungkinan error 1% di sana. Tapi kalau dipakai di lapangan, itu bisa lebih rendah lagi. Nah, paling tinggi itu sekitar 92-93%. Jadi ada kemungkinan 7% salah ketika OCR ini merubah gambar menjadi angka. Nah, ini problem yang pertama. Problem kedua adalah karena Sirekap Mobile itu ada di install di masing-masing handphone dari KPPS, maka yang terjadi kita tahu bahwa handphone itu beda-beda mereknya, beda-beda kualitasnya. Ada handphone yang kualitas kameranya sangat bagus, ada handphone yang kameranya sangat kurang bagus.